Selamat datang di channel kami. Kami ini mau ngajak jalan-jalan ke Selo di Boyolali. Tujuannya nanti ke Cafe Argoloro Kopi yang lokasinya di kaki Gunung Merbabu, tepatnya di Dusun 2, Desa Samiran. Di sana kami menginap di Argo Villa yang dikelola oleh Argoloro Kopi ini dengan view yang cakep yaitu Gunung Merapi. Lihat deh videonya sampai akhir ya buat ngerasain suasana di villanya tuh yang bagus. Dan juga mengeksplor Desa Samiran ini, nyobain kafe-kafe cantik yang ada di sana. Waktu itu kami dari Surabaya naik mobil lewat jalan tol Trans Jawa. Untuk menuju lokasinya, kita keluar dari jalan tol di exit tol Boyolali. Saya tuh pakai Google Maps ya buat cari jalan, tapi patokannya yang saya tulis bukan Argoloro Kopi, tapi Taman Bunga Merapi Garden Selo. Soalnya sudah survei di Street View-nya, rute yang dari Google itu nggak jelas kalau pakai tujuan Argoloro Kopi. Malahan tuh dilewatin jalan yang nggak ada jalannya sama sekali. Nah ini udah sampai di gerbang pembayaran tol Boyolali. Kita bayar dulu tolnya, tunggu palangnya terbuka, terus lanjut lagi. Dari sini jarak ke Argoloro Kopi itu sekitar 24 kilometer. Sampai di traffic light yang ini, kita jalan terus masuk jalan Diponegoro. Kita sekarang sudah sampai di Simpang Solidaritas. Nah, di sebelah kiri itu ada Perumda Air Minum Tirta Ampera. Ini Simpang Jalan Raya Semarang Solo. Di kiri depan tuh ada Museum R. Hamong Wardoyo. Belok kanan ke arah Semarang. Ini sekarang kita ada di Jalan Panandaran. Jalan raya di Boyolali ini lebar-lebar ya dan nggak terlalu banyak kendaraan. Enak, teratur, sepi, dan kotanya tuh rapi di sini. Kita jalan terus sampai di bundaran Monumen Susu Tumpah. Nah ini ada patung botol menuang susu. Di sini ambil yang arah ke kanan, ke arah Semarang. Gedung bagus di kiri jalan itu perpustakaan daerah Kabupaten Boyolali. Bundaran ini adalah Simpang Siaga Boyolali. Kita masuk jalan yang pertama ke kiri, Jalan Merapi. Jalan terus sampai di perempatan Patung Suling. Itu kelihatan ada patung orang meniup suling di tengah perempatan. Lurus terus masuk ke Jalan Cempoko. Dan sampai di sini kita belok kanan di Jalan Perintis Kemerdekaan.
Di sini belok kiri lewat gerbang yang ada tulisan Kawasan Wisata Merapi Merbabu Selo. Nah, ini jalan utama yang menuju Selo. Jalannya itu lurus, mulus, tapi terus menanjak. Kita udah masuk daerah Cepogo. Di sini tuh ada beberapa pusat kerajinan tembaga. Kalau ada yang tertarik bisa tuh singgah dulu sebentar, lihat-lihat atau beli-beli. Dan di Cepogo ini sebetulnya ada Cheese Park yang merupakan area wisata ala-ala Eropa gitu. Bagian dari Cimory Group. Jalanan mulai makin banyak tikungan dan makin tambah menanjak di sini. Jalanan tuh masih aja berkelok-kelok dan menanjak terus. Sekarang nih udah sampai di tikungan Irung Petruk. Tuh ada patung Petruk di sudut tikungannya. Tikungannya tuh tajam sekali, sekaligus menanjak dengan diameter tikungan yang cukup sempit. Jadi harus hati-hati terutama kalau papasan dengan mobil dari depan. Kalau langitnya tidak tertutup awan, pemandangan di sini tuh bagus sekali. Bisa lihat Gunung Merapi dari sini. Mobil pickup di depan ini muatannya lumayan banyak tuh. Nggak tahu tuh isinya apa, tapi kelihatannya dia tuh agak ngos-ngosan buat nanjak. Kita masih terus mengikuti jalan yang menanjak, berliku, dengan perkebunan yang luas di kiri kanan jalan. Dan itu tuh yang membuat perjalanan semakin seru. Suasana di sini tuh khas banget ya. Udara pegunungan mulai terasa. Rasanya perjalanan ini bukan sekedar untuk sampai tujuan, tapi sepanjang jalan ini asik buat dinikmati suasananya. Tuh di sebelah kanan kelihatan ada Selo Pass Resort. Pemandangan dari situ tuh kayaknya bagus banget ya menghadap Gunung Merapi. Di situ juga ada agrowisata, tempat makan-makan dan tempat rekreasi.
Sekarang kita udah sampai di Desa Samiran. Nah, yang ini nih Bimastra Cafe, kafe dengan pemandangan Merapi yang keren. Dan kalau menurut Google Map, kita harus masuk jalan yang di depan kafe ini untuk ke Argoloro. Tapi dari street view-nya kelihatannya jalannya itu agak meragukan. Jadi kita jalan terus saja dan masuk dari jalan yang lain. Nah, di sini ada gerbang yang ada tulisannya Kampung Homestay Damandiri. Kita belok kanan, masuk lewat jalan yang ini, terus naik ke atas. Jalan itu sempit ya, nggak muat buat dua mobil papasan. Jadi kalau ada mobil dari arah berlawanan, salah satu harus ngalah, cari tempat untuk minggir. Kebetulan di sebelah kiri ini ada tempat terbuka, jadi mobil bisa masuk dulu sebentar ke kiri, dan mobil dari depan tadi bisa lewat. Untung papasannya cuma dengan satu mobil ya. By the way, daerah sini memang sepi kendaraan, jadi kemungkinan kecil ya buat sering-sering ketemu mobil dari depan. Sampai di jalan yang bercabang ini, kita ambil jalan yang kiri yang ada tulisannya Argo Loro. Sebelum naik, kita kasih kode klakson dulu ya berkali-kali supaya kedengaran sama penjaga yang di atas. Jaraknya ini sampai di atas cuman kira-kira 150 meter, tapi menanjak curam dan lihat tuh, sangat sempit sekali. Ini nggak mungkin ya dua mobil papasan di tempat ini. Nah, itu petugas parkirnya udah menunggu dan mengarahkan mobilnya. Belokan masuk ke tempat parkir ini juga tajam banget dan naik sekali. Ternyata di tempat parkirnya itu belum ada mobil. Tapi katanya sih kalau weekend atau hari libur, pengunjung yang bawa mobil juga banyak. Kebetulan kami datangnya di hari kerja. Nah, itu kelihatan nama kafenya Argo Loro. Loro itu artinya dua ya dalam bahasa Jawa, dan angka duanya itu ditulis pakai angka Romawi di situ. Argo itu artinya gunung, jadi Argo Loro itu maksudnya kafe ini terletak di antara dua gunung yaitu Merapi dan Merbabu. Dan kita bisa lihat pemandangan dua gunung itu dari sini. Nah, ini tarif parkirnya. Tapi karena kita itu nginep beberapa hari di sini, kita nggak diminta bayaran untuk parkirnya. Itu ada tarif buat pesawat juga ya, iseng banget. Emang bisa. Ini kita lihat kondisi jalan akses ke sini sempit banget dan menanjak. Dan masuk ke tempat parkirnya itu juga belok tajam banget dan naik sekali jalannya. Villa yang akan kita tempati itu ada di bawah tempat parkir yang ini. Tapi kita harus masuk dulu ke Argo Loro Kopi ini karena check-innya di sana. Sebelum masuk villa, kita nongkrong-nongkrong dulu di kafenya. Nah, yang ini juga kamar-kamar yang disewakan buat nginep. Tapi kami bukan ngambil yang itu ya. Tempat duduknya tuh banyak juga ya. Ada yang di semi outdoor atau di outdoor seperti ini. Langsung di sebelah kebun-kebun.
Udara seger dari gunung kerasa banget di sini ya. Asik. Nah, naik dulu ke atas. Petugas check-innya biasanya ada di atas sini ya, sebagai kasir juga. Nah, ruangan indoornya seperti ini, bagus juga nih. Jadi kalau merasa keanginan kalau di luar bisa duduk di dalam sini. Nah, ini roti dan pastry-nya yang dipajang banyak juga ya. Sayang ngambilnya nggak terlalu jelas. Sayang ya udaranya ketutup kabut. Kalau udaranya bersih, Gunung Merapi bisa kelihatan langsung dari sini. Kami ngambil tempat duduk di teras depan, seger udaranya, sambil mesen makanan dan minuman di sini. Rasa makanan dan minumannya itu nggak kalah ya sama kafe-kafe di kota besar. Di sini kelihatan ya lokasinya tuh agak terpencil di tengah perkebunan di lereng bukit. Mereka tuh juga nyediain ruang-ruang buat meeting atau buat pertemuan. Ini bagian belakang dari villa yang akan kita tempati. Cuman kalau mau ke situ tuh nggak bisa langsung dari sini ya. Harus lewat tangga yang ada di bawah parkiran. Atau naik mobil pindah ke parkiran yang di depan villanya itu. Karena waktu itu lebih gampang akses masuk parkir villanya dari arah bawah, jadi kita turun dulu ya. Di dekat Argo Loro itu ada sebuah taman bunga. Jadi kita masuk dulu lihat-lihat ke dalam. Masuknya itu bayar Rp5.000 per orang, tapi tiketnya itu bisa ditukar dengan minuman. Nama taman bunganya itu Merapi Garden. Di dalam taman bunga yang cantik ini ada The Garden Cafe. The Garden Cafe dan Taman Bunga Merapi Garden ini dimiliki dan dikelola oleh Koperasi Sahabat Damandiri Samiran, sebuah koperasi binaan Yayasan Damandiri. Samiran ini adalah desa di mana taman ini terletak. Kalau udara lagi cerah, di depan tuh bisa kelihatan Gunung Merapi. Keren banget pasti. Nongkrong-nongkrong di sini tuh asik banget ya. Kami juga sempat ngopi-ngopi dan pesan snacknya.
Nggak kalah tuh rasanya sama kafe-kafe yang di kota besar. Staf kafe dan baristanya itu penduduk desa lokal sini yang mendapat pelatihan khusus. Jadi pengelolaannya tuh nggak main-main. Sekarang balik lagi masuk ke Argo Villa. Dan ini dia villanya. Akses dari kafe ke villa lewat tangga yang ini ya. Sekarang awan udah mulai menghilang, jadi tuh kelihatan Gunung Merapi jelas banget. Keren banget ya. Waktu kami nginep di sana tuh, tempat parkirnya tuh masih tanah ya. Lagi dikerjain. Kayaknya sekarang udah jadi. Waktu itu sekitar September 2025. Nah, ini dia villanya. Ada terasnya, bisa duduk-duduk di depan. Nah, ini kamarnya. Dan dindingnya itu ada yang full kaca sebagian. Jadi kita bisa lihat alam terbuka sambil tiduran di tempat tidur. Asik tuh. Ada sofanya juga, tempat tidur utamanya ada satu king size bed. Di atasnya tuh ada mezanin yang ada kasurnya, bisa tuh buat 2 orang dewasa. Ini kamar mandinya, modern, bersih, ada handuknya disediakan di situ. Ada diffuser untuk pengharum ruangan. Ini showernya, ada yang kepalanya besar dan ada yang kecil. Dan tentunya ada air panasnya juga ya. Udaranya kan bisa dingin juga di kaki gunung ini. Mereka tuh juga menyediakan shampoo dan body wash di botol ini. Dan ini ada handuk-handuk tambahan. Untuk naik ke mezaninnya, naik tangga yang ini. Harus hati-hati ya, anak kecil sebaiknya jangan naik turun di tangga ini. Soalnya anak tangganya tuh sempit dan nggak ada pegangannya. Di sini tuh ada 2 kasur dan pemandangannya tuh langsung luas terbuka ya, asal tirainya nggak ditutup. Ternyata ada AC juga ya. Nggak usah takut kepanasan tuh kalau siang. Asik banget tuh ya, duduk-duduk di depan villa sambil menikmati pemandangan Gunung Merapi. Nggak bosen lama-lama di situ. Malam-malam sempat ngemil-ngemil di kafenya dan juga makan malam di situ. Di malam hari kita bisa menikmati lampu-lampu di desa yang di bawah. Keren banget ya. Gunung Merapinya juga masih kelihatan dengan awan tipis mulai menyelimuti desa itu. Pagi-pagi itu dari tempat tidur langsung kelihatan lagi Gunung Merapi. Sarapan diantar ke kamar. Sebetulnya kalau mau bisa juga makan di kafenya. Menu sarapan adalah nasi goreng atau mie goreng atau omelet dan roti plus sayuran kalau mau menu western. Buah-buahan potong juga disediakan cukup banyak juga ya. Nah, ini suasana di pagi hari dilihat dari tempat parkir di depan villanya. Pagi itu kami udah ada rencana mau jalan-jalan ke kafe yang lokasinya itu di pinggir hutan di lereng bukit.
Bisa sebetulnya bawa mobil ke sana, tapi jalannya tuh sempit sekali ya. Kami milih jalan kaki karena nggak terlalu jauh, sambil jalan-jalan menikmati udara pegunungan yang segar. Sebelum masuk jalan yang ke kafe itu, yang letaknya di pinggir hutan, kita ngelewatin kebun tembakau dan sayuran. Ini ada labu kecil, sepertinya kabocha yang kecil-kecil. Kita sempat kembali lagi ke sini bawa mobil untuk beli-beli kabocha dan sayur-sayur di sini. Ini view yang menghadap Gunung Merapi, tapi gunungnya pas lagi nggak kelihatan karena ketutup awan lagi. Sekarang jalan menuju ke lereng bukit di tepi hutan. Kita mau ke kafe yang ada di situ yang letaknya terpencil banget di pinggir hutan. Lihat jalannya sempit seperti ini. Mobil sih bisa lewat tapi nggak bisa papasan. Dari jauh sudah harus minggir kalau lihat ada mobil dari depan. Masalahnya tempat buat minggirnya tuh nggak banyak ya di sini. Di bagian bawah jalan yang ini masih di dekat dusunnya masih ada yang nanam tembakau seperti ini. Makin ke atas hanya ada tumbuhan liar saja di kiri kanan jalan. Ini nih bunga-bunga liar yang menghiasi area sini dan ada juga beberapa kopi yang ditanam di sini. Sekarang udah sampai di parkiran kafenya. Dari tempat parkir ini masih harus jalan kaki lagi ya ke atas untuk sampai ke kafenya. Jalan santai aja ya supaya nggak capek. Kalau kita jalannya santai sambil menikmati pemandangan di sekitar, hati tuh rasanya jadi senang, nggak inget buat capek, apalagi udara pegunungan seger banget. Dan akhirnya sampai juga di Cafe Selosa. Katanya sih Selosa itu singkatan dari Selo yaitu kecamatan di sini dan Samiran, desa di lokasi ini. Bangunannya tuh sederhana dan pemandangannya dari sana itu wah banget. Harus lihat sendiri ya. Lokasinya tuh di area yang alami banget, asri, natural, dan pemandangannya harusnya tuh bagus banget ya kalau tidak tertutup awan. Karena posisinya itu di atas bukit, bisa lihat jauh ke bawah ke Desa Samiran. Dan harusnya Merapi itu juga kelihatan. Suasana di dalam kafenya itu nyaman sekali, cozy. Konsep desainnya bertema vintage dengan suasana rumah penuh kenangan.
Pengelolanya itu masyarakat daerah lokal dari Desa Samiran. Pengalaman wisata kuliner di sini jauh beda ya dari suasana kafe di kota. Di sini tuh suasananya lebih tenang tapi hangat, jauh dari keributan, terasa tersendiri di atas bukit di pinggir hutan. Jadi pengalaman nongkrong di sini tuh jauh beda dari tempat lain. Minuman yang dipesan itu kopi dan coklat panas plus pemandangan yang nggak ada duanya. Sayang mulai gerimis jadi pindah deh ke tempat yang ada atapnya. Di sini kelihatan situasi dari area sekitar kafe masih hutan-hutan. Nah, sekarang kami mau jalan pulang. Untuk pulang jalannya udah lebih enak karena turun ya, jadi nggak capek seperti waktu mau naik ke kafenya. Di sini tuh ternyata banyak pohon kopi juga ya. Katanya kopinya itu bisa dibeli di Pasar Samiran. Kita masih nginep semalam lagi. Asik sih di sini ya, nggak cukup kalau cuman semalam. Paginya bangun dengan udara yang lebih cerah. Kalau tirainya terbuka semua, suasana seperti nggak berada di kamar ya. Tapi serasa menyatu dengan alam, seperti berada di alam terbuka. Yang kelihatan di sebelah lokasi kita itu Lux Camp Selo di Bumi Horizon. Sepertinya dekat banget, tapi kalau mau ke sana tuh harus muter. Turun dulu, terus belok lewat perkebunan yang kita lewati kemarin. Ini penampakan Argo Villa di pagi yang cerah, keren ya. Tapi Gunung Merapinya pagi ini ketutup awan tebal. Di bawah tempat parkir itu juga orang menanam tembakau. Banyak tembakau di area sini. Sekian dulu ya cerita jalan-jalan ke Selo dan menginap di Argo Villa serta kulineran di kafe-kafe cantik di sekitarnya. Kalau berminat mengikuti cerita traveling kami, silakan subscribe ya channel ini. Dan kalau berkenan, tolong kasih jempolnya juga. Terima kasih udah menonton sampai selesai.